Masa sih sebelum Islam datang, leluhur kita nyembahnya batu dan pohon? Bahkan kerajaan sebesar Majapahit pun masih nyembah patung. Ini jelas bukan kata saya ya, dan narasi ini jelas keliru karena tidak sesuai dengan fakta dalam sastra keagamaan asli Majapahit. Salah satunya Nirarta Prakerta. Dalam Gibah Sejarah di YouTube Asisi Channel, kita akan menguak apa sesungguhnya yang disembah orang Majapahit. Benarkah mereka kenal Tuhan yang esa, juga berpuasa? Dan apa tujuan ritual mereka? Moksa atau masuk surga? Sebelum komen, tonton dulu videonya yang utuh. Yuk! Buku terbaru Asisi Channel, Rahasia Nusantara, sudah terbit ya. Ini reportase sejarah dan catatan perjalanan saya ke belasan Candi Medang. Bisa dibeli di mana? Cek komen atau bio. Yang sudah punya, saya tunggu reviewnya. Dan mari kita lanjut. Mas Asisi. Ya. Kalau kita bicara tentang candi ya, dan orang Jawa kuno. Aku pernah dengar ya biasalah omongan orang-orang sarkas gitu ya, bahwa orang Jawa kuno, leluhur kita atau orang Majapahit, itu menyembah batu dan pohon. Penyembah batu dan pohon. Dan baru benar-benar kenal Tuhan, itu seperti sesudah masuknya Islam. Ya, kita tahu itu tidak benar ya. Tapi itu sesuatu yang perlu kita bahas juga gitu. Bahwa apakah benar orang Jawa kuno khususnya Majapahit itu menyembah batu, menyembah arca mungkin maksudnya yang ada di candi-candi, atau menyembah pohon, itu mungkin warisan prasejarah ya, istilahnya apa tuh, Austronesia ya. Austronesia. Nah itu kayak gimana sih? Kalau menurut Mas Asisi bagaimana? Memang menarik ya kalau kita bicara tentang agama-agama atau kepercayaan orang Majapahit ya. Tapi yang pasti orang Majapahit itu spiritualis. Tahu dari mana ya? Candi-candi ya, banyak, semuanya bercorak keagamaan. Ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Siwa Buddha, ya macam-macam gitu. Tetapi yang menarik adalah corak spiritualnya orang Majapahit itu kayak apa gitu. Dan bagaimana cara dia orang Majapahit itu memandang Tuhan. Iya, dan cara mereka mencari Tuhan ya. Justru malah kita banyak mendapatkan informasi itu dari sumber sastra. Itu banyak sekali. Ada banyak Sutasoma, terus kemudian Nagara Kertagama juga bercerita tentang itu sedikit gitu ya. Ada beberapa kitab-kitab tutur ya. Kitab tutur itu bukan tutur kata, bukan ya. Tutur itu artinya kesadaran. Jadi kitab-kitab kesadaran. Bahasa Jawa kunonya tutur gitu. Kitab-kitab tutur ini menjadi ajaran penting loh di Kadewa Guruan. Dan menurut Profesor Haryani Santiko almarhum, itu semacam silabus. Silabus di Kadewa Guruan. Jadi pegangan gitu loh. Pegangan nanti detailnya nanti bisa lebih detail lagi gitu kan. Nah kalau Kadewa Guruan udah pernah kita bahas khusus ya pada link di atas atau di deskripsi. Nah ada banyak sekali kitab-kitab itu. Kitab tutur sendiri itu mulai muncul itu pada masa Pusindok. Itu menurut Bu Haryani Santiko ya. Pusindok itu abad berapa? Pusindok itu abad 10. Ya mulai sekitar abad 10-11 itu mulai muncul kitab ini. Tetapi kalau baca semuanya capek nggak? Capek dong. Capek banget ya, capek banget. Nah, menariknya ada satu kitab atau satu karya sastra yang meringkas pandangan spiritual masyarakat Majapahit karena dia ditulis pada masa Majapahit. Dan hebatnya lagi, kita bisa diberi gambaran bagaimana agama-agama terbentuk. Agama-agama di Majapahit. Keren kan? Alasan apa di balik munculnya agama-agama itu? Tapi yang pasti bukan menyembah arca ya? Enggak. Arca itu digunakan ada sendiri lah. Kapan-kapan kita bahas, tapi yang pasti Linggayoni itu untuk alat ya. Untuk alat atau tools untuk mengkonsentrat atau mengubah substansi air dari air biasa menjadi air suci. Oke. Bukan sesuatu yang disembah. Bukan sesuatu yang disembah. Yang disembah itu malah menarik ini. Nah ya. Yuk kita langsung bahas. Nirarta Prakerta. Nirarta Prakerta. Ini isinya tentang apa Mas? Nah ini menarik, tapi agak berat boleh ya? Nggak apa-apa, kan kita membahas mencari Tuhan ya. Yang pertama Nirarta Prakerta itu aku ringkas saja karena ini berat sekali. Nirarta Prakerta itu dibuka dengan mengajarkan realitas sejati atau realitas tertinggi. Realitas tertinggi itu menurut Nirarta Prakerta dan merupakan rekaman dari pikiran orang Majapahit umumnya, ada yang namanya Sang Hyang Paramasiwa. Sang Hyang Paramasiwa itu melampaui semuanya. Melampaui Trimurti juga.
Jadi kalau Siwa, Wisnu ya. betul betul. Siapa itu Iswara, Wisnu, Brahma itu diletakkan di bawah Siwa ini. Jadi Iswara dipisahkan dengan Siwa gitu kan. Oke. Nah, Sang Hyang Paramasiwa itu esensi Siwa. Esensi Siwa yang tinggi sekali. Dan kemudian dikatakan di dalam kitab-kitab lain, ya kitab Sang Hyang Kamayanikan, kemudian di beberapa di Nagara Kertagama juga itu dikatakan bahwa esensi ini yang disebut dengan Paramasiwa itu diseru dengan berbagai nama oleh agama-agama lain pada masa itu. Dia juga disebut Sang Buddha atau Sang Adi Buddha di dalam agama Sogata. Dia disebut Wisnu dalam agama Waisnawa, kayak gitu-gitu. Jadi artinya bahwa walaupun ada banyak sekali paksa, atau paksa itu agama kan dalam bahasa kita ya, paksa, tetapi mereka sebenarnya menyeru zat yang sama. Yang mereka kayak ya itu, walaupun namanya bisa beda-beda. Bisa Wisnu menurut Waisnawa, bisa Siwa menurut agama Saiwa, bisa Sang Hyang Adi Buddha menurut agama Sogata, atau yang lain-lain. Tapi tetap esensinya sama. Gitu. Dan dia itu punya sifat tidak berawal, tidak berakhir, melampaui semuanya, tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh dengan panca indera, tidak bisa dijangkau pikiran, tidak bisa didekati. Dia dekat tetapi jauh, jauh tetapi dekat. Dia tidak di alam ini, juga tidak di alam sana. Dia melampaui semuanya. Oke, dalam bahasa kita sekarang, siapa yang memiliki sifat seperti itu? Tuhan. Jadi, ya ini clear lah ya, bahwa orang Majapahit, orang Jawa kuno tidak menyembah arca, tidak menyembah batu. Tapi apa yang direpresentasikan mungkin ya, yaitu ya salah satunya Sang Hyang Paramasiwa. Paramasiwa sama saja. Sang Hyang Paramasunya, Sang Hyang Paramasiwa. Dan itu sifatnya esa. Hebat ya. Ya tunggalnya satu itu aja. Karena ketunggalannya itu melampaui segalanya. Artinya dia itu dihitung banyak juga enggak, dihitung satu juga enggak. Melampaui pemikiran kita. Apakah bisa dikatakan orang Jawa kuno atau Majapahit itu monoteis? Menurutku pribadi sekali lagi, ya. Orang Majapahit itu sudah monoteis dengan adanya Sang Hyang Paramasiwa ini yang melampaui segalanya. Ini juga disebut Sang Hyang Buddha, Adi Buddha kan? Juga disebut Sang Hyang Wisnu, macam-macam. Itu ditulis tahun berapa berarti Mas Asisi? Kalau dari kolofonnya, menurut Profesor Slamet Mulyana almarhum ya, itu ditulis setelah Negara Kertagama tuntas, yaitu 1366. Apakah ada kaitannya dengan Negara Kertagama? Kalau dalam analisisnya Pak Slamet Mulyana ada disebut di dalam Nagara Kertagama. Ini memang sudah tertahan dulu, sudah ditulis tapi tertahan dulu baru nanti dituntaskan. Siapa yang? Coba tebak, siapa yang menulis? Menurut analisis Profesor Slamet Mulyana ya Prapanca. Lucu ini kalau masalah Prapanca itu. Jadi di dalam Nagara Kertagama itu Prapanca mengaku bahwa dia sudah menulis banyak sastra sebelum nulis Nagara Kertagama alias Desa Warnana. Dua yang dia sebut, bahkan dia menganggap dua ini terlalu sia-sia. Aku masih belum bisa mengobati rasa sakit hatiku, kayak gitu ya. Kayak sia-sia menulis ini. Dua itu judulnya, yang satu itu Sakapada, yang satu lagi Lambang. Sakapada itu artinya tahun Saka. Kalau yang Lambang ini artinya sastra. Lambang itu sastra. Bukan lambang bahasa Indonesia lambang itu bukan ya. Lambang itu sastra. Nah, dua kitab ini ditunda dulu oleh dia. Kemudian dia menuntaskan Nagara Kertagama alias Desa Warnana. Iya. Setelah itu tahun 1366 tuntaslah yang namanya Lambang ini. Jadi nama Nirata Prakerta itu judulnya Lambang sebenarnya. Oh, jadi memang yang menulis orang yang sama ya? Kemungkinan orang yang sama. Karena gini, semua karakter penulis Nagara Kertagama dengan Nirata Prakerta itu ada kemiripan. Bahkan mereka itu berbagi semesta perasaan. Oh, oke. Yang pertama, pernah tinggal di istana, sama kan? Penulis Nirata Prakerta maupun Nagara Kertagama alias Prapanca sama. Kemudian memakai parab atau nama samaran. Kemudian pergi ke desa. Kikuk tinggal di desa. Kemudian dia merasa dihina di istana. Ayahnya masih hidup dan tinggal di istana. Iya. Ya, jadi itu ada kemiripan seperti itu. Bahkan di dalam Nirata Prakerta sendiri, nama atau kata Prapanca muncul. Artinya orang bingung. Menarik. Ya, karena si penulis Nirata Prakerta ini kan diejek dia itu sampai merekam loh ejekan di istana itu. Orang-orang mengejek orang yang niat betul untuk mencari Tuhan itu seperti apa, itu diejek sebagai orang bingung. Nah, mungkin sakit hatinya masih dalam ya, atau luka hatinya, dia pergi ke desa, dia menumpahkan semuanya gitu, terus
Dia mengatakan, ya ini memang kitab orang bingung. Nama Prapanca muncul. Terus ditambah lagi, ada satu lagi yang menarik. Dia mengaku di dalam Nirata Prakarta bahwa di dalam menulis sastra, dia masukkan perasaannya. Intinya dia mengeluh bahwa saya tidak bisa melepaskan ini dari perasaan saya gitu. Masih bercampur kayak gitu. Ya, tapi itu penulis yang baik sih. Dan ciri khas Prapanca itu. Iya. Dan kita sangat berhutang pada beliau ya. Betul. Karena kita tahu kebesaran Majapahit itu ya dari Prapanca. Kalau dia nggak menulis Negara Kertagama atau Desa Warnana, wah kita ya, mungkin versi Majapahit yang sampai ke kita adalah versi Babatana Jawi begitu. Ya, untung ada Empu Prapanca dan Negara Kertagama. Nah, tapi aku jadi penasaran sih. Sang Hyang Paramasiwa atau Sang Hyang Paramasunya ini apakah di zaman-zaman sebelumnya sudah disebut? Persoalan di zaman sebelumnya itu tidak ada karya sastranya. Itu yang kemudian kita tidak bisa mengetahui sebenarnya corak keagamaannya mereka seperti apa. Kita hanya ngandelin dari prasasti, dari candi. Sang Hyang Kamahayani kan gimana? Sang Hyang Kamahayani kan yang tertua, itu juga menyebut Sang Hyang Adibuddha juga. Dan Sang Hyang Adibuddha itu diseru dalam beberapa nama, yaitu ada di dalam agama Siwa diseru nama Sang Hyang Paramasiwa, di dalam agama Waisnawa diseru apa kayak gitu. Aku lupa namanya ya yang di Waisnawa itu. Oh, Sang Hyang Niskala diseru sebagai Sang Hyang Niskala dalam agama Waisnawa dan beberapa agama yang lain. Oke, ya ada kesamaan kayaknya. Ada kesamaan, ada perkembangan kalau menurutku. Jadi kalau menurut analisisnya Bu Haryani Santiko, di masa Medang itu masih benar-benar masih seperti yang kita pahami, ada Sogata atau Buddha, ada Hindu Trimurti dan seterusnya, masih terpisah dan jelas ya. Tetapi mulai periode Jawa Timur itu mulai ada peleburan. Dan peleburan ini yang salah satu penyebabnya karena ada kesamaan pikiran di dalam mendeduksi atau menginduksi Tuhan itu seperti apa. Ada kesamaan itu. Menarik ya. Ini pemikiran Bu Haryani Santiko. Bu Haryani Santiko. Makanya dia bilang, ini Buddha sudah nggak ada di masa era Jawa Timur, tinggalannya nggak ada, ininya nggak ada. Menurutku bukan nggak ada ya, karena ada peleburan itu. Kayak satu candi bisa dipakai beribadah bersama-sama. Buktinya dari mana, yo? Candi Jawi. Menurut Negara Kertagama. Iya juga ya. Jadi ada ini, ada kesesuaian antara karya sastra dengan wujud candi itu sendiri. Betul. Nah, kalau kemudian orang Majapahit itu sudah tahu, sudah memiliki konsep ketuhanan yang seperti aku sebut tadi, yang tidak terjangkau, yang jauh tetapi dekat tetapi jauh, yang tunggal, yang esa, yang satu gitu ya, nggak terpikirkan dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah mereka punya tujuan dalam spiritual, misalkan masuk surga, misalkan ini, atau misalkan moksa atau terlepas dari kelahiran, ternyata enggak. Orang Majapahit itu punya satu tujuan dalam spiritualisnya, mencapai sunya. Kenapa? Karena mereka mencita-citakan melebur dengan sang yang tadi itu, yang tunggal tadi itu. Ada peleburan, dan peleburan itu diharapkan tidak menunggu kematian. Jadi ada dua pengertian tentang moksa. Moksa pengertian umum itu kan setelah kematian. Kadang-kadang digambarkan tiba-tiba hilang gitu ya, kayak seperti Brawijaya dalam Babatana Jawi gitu ya, tahu-tahu lenyap gitu ya. Itu pengertian umum. Tetapi ternyata moksa dalam pengertian orang Majapahit berbeda, yaitu moksa itu masih di dalam kehidupan ini. Namanya Jivat Mamokta. Jivat Mamokta itu artinya moksa tetapi kita masih hidup di sini. Nah, jadi pertanyaan, apakah hilang? Enggak. Masih hidup, nanti kita gali. Itu menarik ini. Menarik sekali. Ya? Kayak betul. Gimana ya logikanya? Jivat Mamokta atau moksa di dunia ini, itu menurut orang Majapahit, yaitu menyatu dengan Sang Yang Pencipta. Yang tadi Sang Yang Paramasiwa itu. Benar-benar menyatu. Dengan penyatuan itu, dia memiliki sifat-sifat Tuhan. Tuhan Maha Pengasih, ya dia mengasihi. Tuhan Maha Pemberi, ya dia memberi. Kayak gitu. Jadi kayak Sunya itu. Jadi penyatuan itu hanya bisa dicapai kalau kita sudah dalam kondisi sunya. Tetapi pertanyaannya, sunya itu seperti apa? Cara ngejarnya itu kayak gimana? Gimana gitu. Itu. Nah, uniknya, Nirata Prakarta itu kita diajari tentang ilmu agama, benar-benar tingkat tinggi banget. Tentang masa awal sendiri. Namanya tatwa. Tatwa itu ilmu sejati. Di dalam pengertian orang Majapahit itu, menurut Nirata Prakarta itu, dimulai dari masa awal sebelum ada semuanya ini, sebelum masa penciptaan, yaitu ada namanya pradana.
Tidak dijelaskan pradana itu seperti apa. Pokoknya ada pradana, itu aja. Yang paling awal. Setelah itu pradana itu pecah. Pecah menjadi banyak sekali, menjadi unsur-unsur yang disebut panca mahabhuta. Kayak Big Bang ya tadi pecah. Pecah gitu ya. Menjadi panca mahabhuta dan panca tanmatra. Ada dua nih. Panca mahabhuta itu apa? 5 unsur alam semesta. Yaitu api, air, tanah, udara, dan ether. Terus panca tanmatra itu adalah 5 unsur tapi non materi. Tidak di breakdown di dalam Nirata Prakerta, tapi cukuplah kita tahu bahwa panca mahabhuta itu menjadi dasar penciptaan alam materi. Panca tanmatra itu menjadi dasar penciptaan alam non materi, termasuk jiwa kita, kesadaran dan seterusnya. Betul ya? Dua ini kemudian melebur. Konteks paling jelas itu dalam konteks manusia. Itu dua itu ketemu, melebur. Membentuk apa yang dinamakan kesadaran. Sadaran gitu ya, sadar. Oh, sadar. Nah, kesadaran ini lahir dari apa? Dari namanya panca indera atau indria. Jadi kesadaran itu kan ujungnya panca indera. Iya. Mata melihat, mulut berbicara atau mengecap, ya kan, kulit merasa, telinga mendengar dan seterusnya, ya kan? Mereka menyebutnya indria. Manusia berkesadaran, sadar ya sebagai manusia, bukan kesadaran pikiran ya. Sadar itu karena ada indria atau panca indera. Atau mungkin ada yang lebih ya, six sense ya, indera ke-6 gitu. Iya. Tapi yang jelas ada indria itu. Dengan adanya indria itu, akhirnya manusia mengenali apa yang dinamakan dengan kenikmatan. Mata melihat yang enak-enak, mulut mengecap rasa yang lezat, ya telinga mendengar yang enak-enak dan seterusnya. Dan itu menjadi pangkal dari nafsu. Oh. Jadi di situ manusia akhirnya punya keinginan besar, punya macam-macam lah ya. Sehingga dikatakan oleh prapanca, akhirnya tipis sebenarnya batas antara kebaikan dengan kejahatan. Tipis sekali, gitu ya. Nah, Setipis kesabaranku. Karena itu bahkan muncul kemudian manusia-manusia yang melampiaskan keinginannya, melampiaskan indria. Sebenarnya orang-orang yang kayak mencuri uang negara sampai sekian itu kan gajinya sudah banyak, terus sebenarnya sudah cukup hidupnya. Tetapi mereka masih ngambil apa yang kurang dalam hidupnya, rasa, ya, pemuasan itu. Atau mungkin ya memang ya orangnya memang buruk gitu. Sampai mengoplos bensin Dan seterusnya. Itu kan artinya apa sih? Bahwa orang-orang ini memang masih bergumul dengan keinginannya, tidak bisa dibendung keinginannya, tidak bisa dikendalikan, kayak gitu kan? Iya. Nah, karena itu akhirnya prapanca mengatakan ini begitu halusnya, meleburnya itu. Di sini kemudian menjadi persoalan. Kalau kita mau menghilangkan nafsu atau kejahatan itu, berarti kita harus menghilangkan kesadaran kita. Karena kan sudah menyatu dengan kesadaran itu. Betul, melalui indria itu kan. Iya. Sudah tipis banget. Kalau sudah kayak gitu, hilang, ya kita jadi bingung. Orang-orang linglung gitu, atau prapanca namanya. Orang linglung, kesadarannya hilang gitu kan. Iya. Atau sebaliknya, tetap dipertahankan. Dengan dipertahankan, maka pemuasan nafsu akan terus berlangsung dan itu menjerumuskan manusia ke yamaloka atau neraka. Di dalam neraka dia sebut ada gohmuka, tempat bejana belanga gitu ya, orang direbus di atasnya. Jadi sop manusia. Jadi sop manusia itu. Nah, jadinya bingung gitu kan. Mau dihilangin jadi linglung, dibiarin, malah bisa menjerumuskan ke neraka. Maka kemudian prapanca menuliskan selanjutnya yaitu tentang ajaran ini, ajaran tentang sunya itu. Yaitu apa? Ternyata tadi panca indera ya, kita kembali ke panca indera. Panca indera itu melahirkan apa yang namanya tindakan. Betul ya. Dan tindakan itu dimampatkan menjadi 3 oleh prapanca. Namanya trikaya. 3 ini penting, ini kunci ini. 3 ini kunci. Bahkan di dalamnya tantra juga ada. Trikaya ini, itu yang pertama adalah perbuatan atau tindakan. Yang kedua adalah perkataan. Yang ketiga adalah pikiran. Sudah 3 ini pegang teguh. 3 ini. Lah, 3 ini menurut prapanca dalam Nirata Prakerta, kalau diarahkan ke kanan, itu jadinya baik sekali. Kalau diarahkan ke kiri, jadinya jahat sekali. Kalau diarahkan ke atas, jadinya menyatu dengan Sang Hyang Paramasunya. Konkretnya di mana, Mas Asisi? Konkretnya kayak gini. 3 ini kan tindakan, perkataan, dengan pikiran. Itu kalau diarahkan ke kebaikan. Hasilnya apa? Katanya itu bisa memperoleh kekayaan, bisa memperoleh cinta, kebijaksanaan, dan seterusnya. Otomatis kan? Iya. Tapi kalau diarahkan ke kiri, ya orang makin jahat akhirnya. Perkataannya jahat, pikirannya jahat, tindakannya juga jahat. Hasilnya kejahatan, tidak ada habisnya, gitu. Tetapi kalau diarahkan ke atas, ke Tuhan, perkataannya tentang Tuhan, tindakannya tentang ibadah, dapatnya kan baik juga ya. Dapatnya itu spiritual yang meningkat, kan gitu. Kalau diarahkan ke atas, berarti diarahkan pada Sang Hyang Paramasunya, maka terjadi peleburan. Caranya bagaimana? Nah, cara ini. Cara inilah yang melahirkan yang namanya ritual. Oh, dan iya, ritual
itu melahirkan apa yang namanya agama. Jadi kan tak jelaskan tadi itu bagaimana orang Majapahit memandang bagaimana lahirnya agama-agama. Ternyata itu sebenarnya lebih ke arah ritualnya, tapi konsepnya sama. Oh, ritualnya apa aja? Ya secara umum sih, secara umum itu ada yang namanya tapa, yoga, samadhi, terus puja, mantra, ya kan? Nah itu. Jadi ada beberapa hal, ada 5 tadi aku sebut ya. Tetapi pelaksanaannya bisa beda-beda, tergantung dari agamanya masing-masing. Tentu orang Waisnawa dengan orang Saiwa beda, gitu kan. Terus diarahkan kemana? Namanya, nama Tuhannya atau nama dewanya bisa berubah. Berubah nama dewanya, berubah agamanya, kan gitu. Dari sini lahir namanya agama-agama. Dari sini lahir namanya perbedaan agama, gitu kan. Nah, kalau dikonkretkan sekarang lebih konkret lagi, itu banyak, mirip sekali. Kayak misalkan ini, puja itu berarti apa? Puja itu berarti fokus kepada Tuhan kan, memuja kepada Tuhan, memuji-muji. Kemudian mantra itu berarti apa? Mantra itu membaca kitab suci. Kalau dalam Hindu mungkin mantra, tetapi dalam Sogata atau Buddha itu sutra. Dia membaca sutra-sutra suci. Kalau orang-orang tantra mungkin dharana, dia membaca dharana. Kemudian japa itu apa? Japa itu zikir. Terus mengucap nama Tuhan berulang-ulang untuk menambah fokus kepada dia. Oke. Itu kan, mengulang-ulang gitu. Nah, yang menarik, ini bisa di-breakdown lagi tetap kaitannya masing-masing antara tapa, yoga, samadhi, dan seterusnya. Itu meliputi 3 tadi tindakan itu. Itu tindakan, pikiran, dan perkataan. 3 itu, trikaya itu. Nah, kita breakdown satu aja yang menarik, yaitu tapa. Tapa itu artinya, kalau orang melihat di film-film, bertapa gitu. Tapa itu artinya apa sih? Pengendalian ternyata. Jadi beberapa raja melakukan tapa atau lepas wanaprastha gitu ya, melepaskan diri itu dia mengendalikan keinginannya untuk naik ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke lereng-lereng gunung gitu. Melakukan pengendalian yang luar biasa. Itu namanya tapa. Nah, tapa itu ada dalam budaya orang Majapahit itu meliputi 3 tingkat. Apa aja tuh? 3 tingkat itu meliputi ada yang namanya sariraka, ada yang namanya wacika, dan ada yang namanya manasa. Oke. Konkretnya gini. Pengendalian itu kan puasa sebenarnya. Mirip kayak puasa. Jadi kalau menurut orang Majapahit, kalau orang berangkat puasa nih, yang dipikirin cuma lapar, nanti buka jam berapa, iya kan sahur jam berapa, nanti orang makan dia tersinggung gitu kan. Pokoknya makan aja yang dipikirin. Itu masih tingkatannya masih rendah banget menurut orang Majapahit. Itu sariraka. Nah ini memang menarik, tapi ngomong-ngomong, aduh panas ya. Iya, makin panas. Kita pindah dulu. Ke tempat lain dulu. Bahaya. Akhirnya di sini lebih adem. Lebih sejuk ini. Nah, ayo kita lanjut lagi deh. Tadi kalau nggak salah kita sampai di tahap kedua, Mas Asisi. Tahap kedua. Tahap kedua itu wacika dalam pengertian orang Majapahit ya. Jadi kalau menurut orang Majapahit nih dalam Nirata Prakerta, kalau orang puasa dia sudah nggak mikirin tentang nanti lapar atau gimana ya buka puasa, kalau orang makan malah dia tersinggung, nggak ada kayak gitu. Tapi yang dipikirin malah dia lebih gelisah. Nanti aku ngomongnya kayak gimana, jaga kata-kata, tidak nyakiti orang, tidak memfitnah dan seterusnya, ya menjaga mulut. Itu dia gelisahkan, bisa nggak ya? Padahal selama ini susah kayak gitu. Nah itu sampai pada tahap kedua itu, tengah, yaitu wacika. Nah yang tertinggi itu manasa. Manah itu kaitannya dengan pikiran. Itu kalau orang sudah nggak mikirin masalah perut, masalah lapar atau apa, atau mulut itu sudah beres lah masalah itu. Tapi yang dipikirin, aku bisa nggak ya selama puasa itu hanya fokus kepada yang pencipta. Fokus pada yang pencipta. Jadi puasa pikiran, gitu kan? Tingkatannya lebih tinggi itu. Nah, itu sudah masuk tingkat yang ketiga yaitu manasa. Nah, dengan mencapai pada dari tadi itu apa itu sariraka, wacika, manasa terus naik. Nah, ini akan mencapai penyatuan dengan yang pencipta atau Sang Hyang Paramasunya. Cuma ada satu sifat dari Sang Hyang Paramasunya ini. Sang Hyang Paramasunya itu digambarkan dalam Nirata Prakerta itu seperti begini. Seperti api yang keluar dari kayu. Artinya, kalau kayu itu nggak dikondisikan tertentu, api itu nggak keluar kan? Betul. Tapi kalau dikondisikan tertentu, misalkan digosok, dia apa, itu baru apinya keluar. Betul. Kalau nggak dikondisikan, mbok dicari-cari, dibuka nggak ada apa-apanya, api nggak akan muncul. Gitu. Nah, mirip kayak gitu. Sang Hyang Paramasunya atau yang Maha Kuasa itu, dia hanya bersatu dengan kondisi-kondisi tertentu dan dia nggak bisa dipanggil, nggak bisa diminta, nggak bisa diperintah, ya sak maunya dia, gitu kan, sak maunya. Nah, kondisi itu adalah apa? Sunya. Sunya itu juga nggak bisa dikondisikan, kayak kita harus tenang, nggak dengar apa, nggak bisa kayak gitu. Sunya itu tahu-tahu.
Itu tergantung dari stabilmu di dalam menjalankan japa, puja, mantra, dan seterusnya tadi itu. Stabilitas di situ. Terus kemudian berusaha melepaskan diri dari ikatan duniawi. Syaratnya itu lepas, benar-benar lepas dari ikatan dunia ini. Keinginan tadi, indria, itu sudah tunduk, lebur, sudah kalah. Gitu. Ketika itu semuanya kalah, kita sudah nggak ada ikatan keinginan, kita sudah berdiri di atas keinginan, maka dikatakan dalam Nirata Prakerta itu bukan dikondisikan, tetapi dengan istilah tahu-tahu. Berarti tahu-tahu itu kan kita pasif ya. Tahu-tahu gitu, bukan kita yang mengkondisikan, tetapi kita dikondisikan. Tahu-tahu muncul namanya heneng dalam bahasa Jawa kuno. Heneng itu hening, tenang, dan mencapai ketenangan yang maksimal. Terus tidak terikat dengan duniawi. Dan dia benar-benar mandiri gitu. Artinya dunia mau seperti apa, dia kayak terlepas kayak gitu. Wah. Itu tahu-tahu terkondisikan seperti itu. Pada saat itulah, ketika dia sudah nggak ada keinginan, tiba-tiba langsung ada penyatuan itu. Dia sudah melebur dengan Sang Hyang Paramasunya. Dan itu menjadi impian dari orang spiritual di dalam Majapahit. Itu menjadi impian mereka. Melebur dengan itu. Maka raja-raja ketika meninggal dianggap melebur. Dengan cara apa? Diarcakan. Ya kan? Kertanegara diarcakan. Wisnuwardana diarcakan dan seterusnya. Mereka diarcakan karena dianggap melebur. Karena memang impian orang Majapahit itu melebur dengan dewa Istadewatanya. Menyatu dengan sang dewata. Kayak itu. Impiannya seperti itu. Tapa itu pengendalian. Makanya aku tadi bilang raja-raja pergi ke Wanaprastha, kemudian semua dirinya dikendalikan, semua nafsu keinginannya selama berpuasa dan seterusnya dihilangkan, dikendalikan. Pengendalian ini loh, namanya upawasa atau puasa. Jadi tapa itu ya pengendalian, ya dalam bahasa lain ya puasa itu. Itulah kenapa kalau diceritakan misalnya Arjuna bertapa, Betul. itu dikirimlah sama Dewa Indra, Betul. para bidadari-bidadari untuk menggoda dia. Betul. Apakah itu juga bagian dari menguji ritual mungkin ya Arjuna misalnya? Bagian dari itu, bagian dari ritual dari si Arjuna itu untuk dia bisa mencapai apa yang dia inginkan, yaitu penyatuan. Seperti dalam beberapa kitab itu juga Abhimanyu juga melakukan hal yang sama. Iya. Tapi ingat ya, Arjuna sama Abhimanyu itu hanya persona. Betul. Hanya gambaran aja, bukan tokoh sejarah. Gitu. Tetapi yang paling jelas tokoh sejarah itu misalkan Airlangga, misalnya Wisnuwardana, terus Rakepikatan, itu kan Wanaprastha. Iya, mereka dia pergi ke tempat-tempat sunyi untuk melakukan ritual, kemudian penahanan diri yang luar biasa. Nah, yang paling menarik lagi, dalam bahasa Arab, puasa, itu kan siam. Artinya juga sama, menahan. Mirip kan? Iya. Pengertian mirip. Dan yang menarik juga dalam Katolik, ada puasa juga, 40 hari. Kalau dalam Islam kan 30 hari ya. Ini 40 hari. Yaitu apa? Ya puasa, berpantang namanya. Oh, iya. Berpantang. Aku pernah tanya pada sebuah paroki gitu. Pada Romo di situ. Mo, puasanya orang Katolik gimana Mo? Gitu. Dia tanya, makan kenyang sekali. Dia kayak gitu. Aku senang. Wah, enak dong makan kenyang sekali gitu. Terus disuntik aku. Wah, suntik kamu itu kayak gitu. Loh gimana Mo? Maksudnya makan kenyang sekali gitu loh. Makan kenyang sekali. Wah, ya berat mau aku bilang kayak gitu. Itu kalau di kalangan pecinta fitness gitu, itu namanya OMAD. Oh, One meal a day, bagian dari intermittent fasting. Harus kenyang. Iya, mereka gitu makan ya? Cuma sekali. Tapi waktunya bisa dipilih ya? Bisa dipilih. Oh, gitu ya, berat juga ya, walaupun kayak gitu ya. Ya gitu. Tapi yang berat lagi dalam Katolik, kata Romo tadi ya, kata Romo itu dibilang gini. Tapi Bratayudhanya dia bilang, Bharatayudhanya itu bukan dari makan itu malahan. Tapi dari berpantang itu. Pantang itu maksudnya gini. Kamu itu bernafsu dalam hal apa? Senang apa? Misalkan senang gadget. Selama 40 hari kamu nggak boleh gadgetan. Nah, itu susah ya. Senang TikTok, senang apa? Di-uninstall dulu selama 40 hari. Senang merokok. Maka selama puasa berpantang 40 hari, pantangan minum pakai rokok selama 40 hari gitu. Sama sekali ya. Nah, sama sekali. Itu Bharatayudhanya di situ malahan. Jadi bukan masalah lapar gitu. Makanya kan banyak orang tuh kalau sudah masuk puasa yang dipikirin itu, aduh nanti lapar, buka puasanya gimana, terus kalau ada orang lain makan tersinggung minta ampun, itu masih tingkatan rendah banget. Kalau menurut Majapahit ya, sebenarnya Bharatayudha atau peperangan sejati itu malah lebih ke arah mulut, bagaimana menjaga mulut dan menjaga pikiran. Dan tindakan juga. Dan tindakan juga. Trikaya gitu. yang tadi kita bahas. Trikaya yang tadi itu. Oke, balik lagi ke Nirata Prakerta Mas Asisi. Fungsinya apa sih? Melakukan ritual ini, terus mengatur trikaya, mencapai sunya. Terus setelah mencapai sunya, penyatuan dengan dewata atau dengan sosok Tuhan dalam semesta Jawa kuno itu
setelahnya apa? What's next gitu. Apa yang terjadi setelah menyatu terus mau tindakan apa, jadi dewa Iya. gitu. Iya kan? Maksudnya menyatu dengan Tuhan selagi hidup. Terus Nah, itu menarik. Dalam Nirartha Prakerta itu dijelaskan ketika seseorang sudah menyatu dengan dewata atau dengan Tuhan itu, yang berubah itu orangnya masih tetap sama. Ketika kita sudah menyatu, raja tetap sama, dia memerintah, petani tetap sama, dia mencangkul, sama, nggak ada yang berubah. Tetapi yang berubah itu ternyata orientasinya. Orang-orang, umumnya kita lah ya, umumnya kita semuanya, itu kan punya orientasi apa? Orientasinya itu ke diri, ke aku, siapapun dia. Makanya dalam marketing kan ada namanya setiap manusia itu punya kecenderungan yang sama, yaitu apa? Suka pada kenikmatan, takut pada sengsara. Tetapi ketika seseorang sudah menyatu dengan Sang Hyang Paramasiwa, itu tiba-tiba orientasinya berubah. Ke siapa? Ke orang lain. Dirinya, akunya itu lenyap sama sekali sama tingkat nadir, nol. Jadi benar-benar orientasinya ke orang lain. Nah, di situ ada banyak sekali kan dalam Nirartha Prakerta itu sifat-sifat itu seperti apa. Cuman kalau di breakdown terlalu panjang ya. Aku ringkas saja di situ yang menonjol 3. Yang sebelum dan sesudah. Contoh yang sebelum itu misalkan orang Majapahit yang belum tercerahkan ini. Orang Majapahit yang belum tercerahkan cenderung mengerdilkan tindakan orang lain. Kesalahan orang lain itu dimuncul-munculin kayak gitu. Tapi kesalahan dalam dirinya sendiri ditutup-tutupin. Biarpun kecil. Kalau orang lain digedein, tapi kalau diri sendiri biarpun gede ditutup-tutupin, memuji diri sendiri. Kalau aku loh gini, kalau aku loh gini, itu satu. Yang kedua, ini sangat umum sekali ini, yaitu apa? Kalau orang lain mendapat kenikmatan atau kebahagiaan, dia itu kok sakit hati gitu. Tapi kalau orang lain mendapat kesengsaraan, dia itu kayak gembira gitu. Ini kalau dalam bahasa aku waktu kecil, tetangga-tetanggaku atau orang tuaku atau saudara-saudara itu cerita mesti menggunakan bahasa Jawa itu kayak gini. Nek tanggane sengsara, seneng ya ora karuan. Nek tanggane itu seneng, atine koyo loro hati kayak gitu. Nah, itu kan umum ya. Cerita kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu selalu tidak bisa melakukan pengendalian diri, memuaskan keinginan. Pokoknya nggak bisa dikendalikan lah. Pokoknya apa yang dia mau gitu. Terutama gini, kalau sebelumnya dikendalikan misalnya keterbatasan ekonomi, tahu-tahu jadi OKB misalkan. Nah, itu biasanya kan pengendalian ya benar, Selvi setuju kan ya. Biasanya pengendaliannya itu susah itu di situ itu. Termasuk yang saya bingung itu, koruptor itu rata-rata orang kaya loh. Gajinya itu besar-besar loh. Bener loh. Tapi masih korupsi itu ada yang salah itu dengan pikirannya itu. Kan pernah ada wacana mau menaikkan gaji pejabat, menaikkan gaji ya inilah ya untuk mencegah korupsi. Menurutku kalau orang bisa sampai korupsi, bisa jadi koruptor, itu berarti kan mentalnya itu sudah mental tidak merasa cukup. Betul. Kalau orang sudah merasa cukup meskipun gajinya biasa saja, ya nggak akan korupsi. Tapi ketika orang sudah merasa tidak cukup, ya dia akan selamanya merasa tidak cukup. Mau gajinya biasa atau gaji jadi naikkan berkali lipat, itu nggak akan pernah cukup buat dia. Tidak ada batas. Seperti yang tadi Mas Asisi bilang, tidak bisa mengekang keinginan dan hawa nafsunya. Kalau orang kayak gitu kan berarti nggak mungkin kan dalam hidupnya dia memilih untuk menuju kesadaran itu kan, memisahkan atau menuju hening atau sunyi kan nggak mungkin, apalagi orang modern gitu kan. Berarti kan itu antara sifatnya yang koruptor itu dengan sifatnya yang pribadi itu kok sudah menyatu. Kalau kata Prapanca sudah menyatu kan, hanya ada 2 atau pilihannya, salah satu harus dihilangkan. Kalau mau menghilangkan sifat korupsinya ini berarti kesadarannya kan harus dihilangkan, dalam arti dibunuh. Berarti memang ya satu, koruptor dihukum mati. Itulah kenapa ya di Majapahit koruptor tuh dihukum mati. Dihukum mati. Tidak ada pintu lain, entah denda atau rehabilitasi. Nggak ada. Langsung Dihukum mati. Mungkin kalau sudah sampai tahap itu memang ya sudah dianggap memang kamu sudah nggak berkesadaran. Nggak berkesadaran udah. Memang sudah nggak layak untuk hidup, benar. Dihukum mati. Atau hartanya diambil oleh negara kan, pemiskinan toh. Bahkan sampai keluarganya kan juga gitu. Ya, kalau di Majapahit. Jadi orangnya dihukum mati, keluarganya juga dihukum, dijadikan budak ya. Dan hartanya itu diambil alih negara. Itu hartanya itu bukan untuk kesenangan negara, itu digunakan untuk operasional negara. Kayak dikembalikan lagi. Dasarnya. Gitu. Karena dicuri kan juga sebenarnya uang negara. Jadi artinya ya memang obat dari korupsi itu ya dihukum mati. Penegakan hukum, sekali lagi, koruptor dihukum mati, harus. Nah, kita kembalikan di Nirartha Prakerta gitu ya. Nah, itu kan 3 sifat. Jadi orang-orang itu orientasinya ke diri pokoknya, ke diri semuanya. Nah, ketika orang itu tercerahkan, bersatu dengan Sang Hyang Paramasunya, itu orientasinya itu ke orang lain. Maka dijelaskan di dalam Nirartha Prakerta itu,
Jadi kalau orang yang sudah tercerahkan itu punya sifat yang menonjol 3 juga nih. Yang pertama itu, dia itu tergelisahkan untuk menolong orang lain. Selalu terpikir bagaimana caranya menolong orang lain. Bahkan sampai pada tingkat negara. Oh, Sampai pada tingkat negara bagaimana ikut menyumbang pada negara untuk menenteramkan masyarakat dan seterusnya. Itu kalau dalam konsep prapanca seperti itu. berarti kalau menurut Prapanca mikirin negara tuh bukan perbuatan sia-sia ya? Bukan. Iya kan? Makanya raja-raja yang sudah tercerahkan, misalkan yang dibilang tidak ada raja setelah dan sebelum dia, yaitu apa? Kertanegara. Itu kan langsung melancarkan konsep penyatuan Nusantara. Penyatuan Nusantara supaya dia bisa melindungi orang-orang ini, memberi kebahagiaan dan seterusnya. Itu bagian dari cakrawala tertinggi. Oh. Itu bagian dari tugas agama dia untuk menyejahterakan orang lain gitu loh. Bukan bagian dari undang-undang, bukan. Dari apa yang dia yakini gitu kan. Kalau tentang Kertanegara nih udah pernah kita bahas khusus ya Mas Asisi ya. Iya. Nanti bisa dicek di link di atas atau di deskripsi. Lanjut. Terus yang kedua dari orang yang sudah tercerahkan tadi itu, yaitu apa? Dia kalau nolong orang lain itu tuntas. Setuntasnya. Setelah selesai menolong, ya menolong lagi. Selesai menolong, ya menolong lagi. Menolong orang lain. Menolong orang lain ya. pokoknya orientasinya. Dan yang ketiga, ada kutipan menarik dari Nirata Prakerta. Sang Siptan Taya Len Sudharma Wekasing Hinutamadana. Artinya, tidak ada kekayaan yang melebihi kebajikan. Termasuk anak-anak, pasangan, dan keluarga. Semua itu akan berpisah dengan kita. Kecuali kebajikan yang akan jadi penunjuk jalan. Orang-orang seperti ini, umpama kaya. Tadi kan kebalikan ya. Tadi korupsi dan untuk Kediri. Ini umpama kaya, umpama. Bisa kaya? Bisa. Tetapi bukan keinginannya sendiri. Misalkan dia nolong orang lain. Kemudian orang lain memberi dia, kan gitu. Ya kan? Dia memang menolong. Beneran menolong fokusnya. Kalau kebetulan dia diundang, misalkan dimintai ngajar gitu, kemudian dia dapat apresiasi, ya itu bagian dari apresiasi masyarakat. Oleh Prapanca dikatakan, itu bukan keinginannya dia. Walaupun dia bisa menaklukkan dunia, bukan keinginannya dia. Terakhir nih, aku jadi ingat konsep wali yang diceritakan orang-orang tua aku. Kakekku dulu, aku duduk sebelahnya waktu di Jombang. Beliau kan seorang tokoh masyarakat atau masa itu. Wali itu tidak terlihat oleh masyarakat. Maksudnya gini, wali itu ya masyarakat biasa. Ya bertani, ya jualan tebu, ya jualan siwalan, kayak gitu, ya jadi pedagang, ya biasa, normal, kayak masyarakat biasa. Tapi selalu menolong orang lain. Dan dia dalam bekerja ya sekedarnya aja gitu. Tapi rezekinya nggak pernah putus. Itu kata kakekku seperti itu. Nggak kelihatan dia wali. Nggak kelihatan dia wali, ya kayak masyarakat biasa. Tapi ciri-cirinya itu kalau menolong itu tuntas. Selalu menolong orang lain. Setiap ada kesulitan dia ada. Kebanyakan memang tokoh agama yang biasa tuh kayak gitu ya. Kalau di Kristen kan juga ada tuh hamba-hamba Tuhan yang hidup sederhana. Di Katolik juga ada biarawan yang hidup sederhana, kaul kemiskinan bahkan ya. Tapi kan mereka terus membantu, terus menolong orang-orang. Kalau di Majapahit kan gitu konsepnya ya. Jadi memang impian dari setiap orang Majapahit yang menjalani spiritual itu yaitu penyatuan dengan Sang Hyang Paramasiwa melalui pintu sunya. Jadi mereka tidak memimpikan moksa, keliru ya, tapi sunya yang dimimpikan. Sunya, sekali lagi sunya. Bahkan kalau kita pernah bahas nih Mas Asisi, kan memang ada ya peninggalan-peninggalan tradisi dari masa Majapahit yang masih dilestarikan hingga ke masa sesudahnya, yaitu Kesultanan atau Kerajaan Islam. Benar begitu kan? Iya. Dan udah pernah kita bahas nih di atas ya, dicek aja linknya. Nah, uniknya lagi, penyatuan ini berefek pada kehidupan sehari-hari, di mana mereka itu berorientasi pada menolong orang lain dan seterusnya. Iya. Jadi memang berubah menjadi agama sosial akhirnya. Nah, agama itu sebenarnya cara hidup. Agama bukan tentang ritual aja, tetapi bagaimana kamu menjalani hidup, bagaimana kamu memperlakukan manusia itu kan. Ya kalau masih menjalani atas dasar ritual atau atas dasar syariat, misalkan kamu menyakiti orang lain kan ya nggak boleh seperti itu. Betul. Rasanya semua agama dalam hal ini sama ya. Dalam artian mungkin memang ada perbedaan-perbedaan mendasar dan besar. Tapi kebanyakan agama semuanya mengajarkan kebaikan. Bagaimana berbuat baik, menolong orang itu ada dalam semua agama, dan bagaimana mengekang keinginan, mengekang hawa nafsu, berpantang seperti yang tadi kita bahas kaya itu juga ada di semua agama. Itulah indahnya kehidupan ya, meskipun agama itu berbeda-beda, tapi ada kesamaan-kesamaan. Kayak kita yang hidup di masa sekarang, agama kita juga bukan agama yang dianut juga oleh orang Jawa kuno, tapi kita bisa melihat relevansi. Betul. Dari yang diceritakan oleh Mas Asisi tadi dalam
Nirata Prakerta dengan yang kita alami saat ini tuh banyak relevansinya. Itu menarik sekali. Kalau dari aku sih, kesimpulannya justru menutup pembuka dari selfie tadi. Jangan lagi percaya orang mengatakan orang Majapahit nyembah patung dan leluhur kita nyembah pohon dan batu kayak itu. Enggak, bahkan orang Majapahit itu sudah mengenal konsep itu kan, bahwa ada yang di sana melampaui segalanya, yang diseru dalam segala nama. Ya terserah kamu mau menyeru nama apapun lah, tapi zatnya tetap sama, yaitu juga kan gitu. Ketuhanan yang Maha Esa, apa itu Kapitayan ya Mas Asisi ya? Yang diklaim loh, itu agama masa Majapahit, bahkan sudah ada jauh sebelumnya di zaman prasejarah. Nah, ini dia. Nanti ya kita bahas ya. Nanti sabar tentang Kapitayan. Kalau mau kita bahas, komen deh di bawah nih ya, supaya nanti kalau banyak yang request, kita penuhi. Tapi udah pasti beda ya. Jadi itu sebabnya ketika Majapahit akhir, kemudian Islam datang kan bisa smooth di kalangan-kalangan dataran tinggi kan. Kenapa? Ya karena orang-orang di dataran tinggi ini yang notabene asketis dan seterusnya sudah mencapai tahapan itu. Sudah nggak ada lagi perbedaan atau apa, tetapi ya apapun Tuhan yang kamu seru, nama apapun, ya sama aja itu juga gitu loh. Cuman kamu kotak nama itu dengan konsep masing-masing yang terkait dengan budaya yang dibawa kan. Betul. Budaya kan mengkotakkan, berusaha mengkotak atau menjerat konsep yang tak terbatas itu, berusaha membatasi dengan konsep gitu. Kalau menurutku seperti itu. Jadi kehidupan di Majapahit masih tetap relevan sampai hari ini. Masih tetap relevan kalau kita tarik. Jadi bangga kan? Bangga. Dan ini semakin menegaskan juga bahwa perbedaan itu seharusnya tidak boleh menghalangi kita. Betul. Ya. Perbedaan agama sebaiknya tidak menghalangi kita untuk belajar dari leluhur kita. Karena mungkin kita punya lebih banyak kemiripan daripada yang kita kira. Jadi teruslah belajar sejarah agar tidak lupa jati diri kita.